Yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, Ibu Kepala Puskesmas, bersama dengan anggota, Bapak Mukim dan Sekim, para gisi yang hari ini bertanggung jawab hadir untuk memikirkan kondisi terkini negeri kita. Ketua Pokbar yang telah berkenan hadir, tentu kami sangat memerlukan kontribusi dari kita semuanya untuk menjaga kondisi yang saat ini berkembang. Bapak Ibu sekalian, semalam Forkompimda didukung oleh semua unsur Musbika yang ada di Banda Aceh melakukan himbauan gubernur, yaitu menganjurkan untuk menutup kafe-kafe, mengubarkan tempat keramaian dan lain sebagainya. Tentu perkara ini bukan perkara yang biasa. Ketika ini telah dilakukan dan dadakan dilaksanakan, tentu pengetahuan kita tidak melebihi dari beliau-beliau yang mengambil menjaga. Tentu ada tenaga ahli, ada tim, ada data yang disajikan sehingga keputusan tersebut harus diambil. Sehingga tugas kita adalah mendukung upaya-upaya pemerintah mulai dari pusat sampai dengan ke daerah. Ini memerlukan kerjasama dari kita semuanya. Mungkin selama ini kita cuek, namun dengan kondisi seperti ini kita diharuskan untuk tidak cuek lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita di kampung mungkin ada masjid, ada masjid-masjid. Selama ini himbauan dari Gubernur Aceh telah dikeluarkan, yaitu supaya tidak menggunakan dulu hafal. Bukan kita meragukan kebersihan masjid, tapi kita meragukan ketika ada orang yang hadir dengan membawa virus yang sangat meresahkan. Ini antisipasinya, bukan kita menganggap masjid ini tidak bersih. Untuk itu kami berharap nantinya kepada para gisi untuk berkoordinasi kembali dengan semua unsur BKM, semua pengurus BKM yang ada di kampung untuk membicarakan ini, kemudian memikirkan hal-hal yang terbaik untuk upaya-upaya pencegahan. Ini perlu segera Bapak Ibu para gisi lakukan, terus segera duduk menyampaikan ini, memberi pengertian, kemudian menyampaikan informasi-informasi terkini supaya kita satu persepsi, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang menganggap kita meninggalkan agama karena takut pada virus. Bukankah sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, Rasulullah sendiri menganjurkan kepada kita untuk menghindari. Kenapa kita yang sekarang ini tidak menghindari? Tentu ini juga upaya pencegahan. Namun untuk jelasnya hadis atau riwayat, tentu nanti Pak Kuaket punya pengetahuan lebih untuk menyampaikan kepada kita semuanya, untuk sama-sama kita antisipasi hal ini. Kemudian menyangkut dengan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid, kemarin dilakukan di Kampung Baru, kemudian masuk ke WhatsApp para camat melalui asisten satu menyampaikan bahwa penyemprotan di Kampung Baru ini siapa yang melakukan, kemudian standarnya apakah sudah sesuai atau tidak. Tentu kita tidak mampu menjawabnya. Kalau ditanyakan kepada gisi, kepada camat, tentu tidak akan mampu menjawab apakah ini sudah resmi, apakah ini bagus, apakah ini sesuai dengan standarnya. Kita tidak akan mampu menjawabnya. Maka untuk itu kami meminta nantinya kepada para gisi untuk kembali menyampaikan kepada BKM ketika ada lembaga, ada kelompok atau perkumpulan yang ingin menyemprot di masjid-masjid, untuk disampaikan dulu kepada gisi, kemudian gisi minimal menyampaikan kepada bides yang ada di kampung masing-masing supaya dikoordinasikan dengan Ibu Kepala Puskesmas. Tentu nanti Ibu Kepala Puskesmas akan menjelaskan kepada kita bagaimana yang seharusnya yang harus kita lakukan. Upaya-upaya ini harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, karena mengingat memang kondisi yang tidak lazim. Kita selama ini melihat di Itali kondisinya masa-masa ini masa-masa yang mereka lalui dulunya dengan kondisi yang cuek, tidak
menganggap bukan satu masalah, tapi nyatanya apa yang terjadi pada hari ini mereka harus memberi semangat yang lebih kepada petugas kesehatan, pada tenaga medis. Dan kita sendiri juga hari ini sebagaimana kita ketahui, banyak tenaga medis kita yang telah diambil oleh Allah karena menyelamatkan kita semuanya. Tentu ini bukan hanya kerja tenaga medis, tentu ini menjadi kerja dari kita semuanya. Hari ini tanggung jawab yang dibebankan kepada kita oleh negara ini, Pak Gesi utamanya tentu tidak berpikir untuk keluarga sendiri, tentu akan berpikir untuk warga kampung masing-masing. Kemudian di penyampaian awal ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, para Gesi, supaya dirangkul rekan-rekan yang ada di kampung, saudara-saudara yang ada di kampung yang punya kebutuhan, kelebihan baik harta dan lain sebagainya, untuk mohon tentunya mungkin disampaikan kepada mereka-mereka yang di kampung. Ada baiknya untuk bisa membantu saudara kita yang lain yang di bawah garis atau memang membutuhkan atau pekerja harian yang memang setiap hari dia harus keluar untuk mencari nafkah. Ada baiknya disinilah digalang kebersamaan, disinilah digalang kepedulian dari para dermawan yang ada di kampung, misalnya untuk menyumbangkan beras, apakah dikoordinir oleh Pak Gesi, kemudian menyumbangkan beras kepada orang-orang yang berhak. Upaya-upaya ini harus kita lakukan dalam rangka kita meminimalkan orang untuk keluar masuk atau orang keluar rumah. Ini harus kita lakukan. Kemudian saya juga mengetuk kepada para Gesi, anggota Linmas kita tentu bukan orang yang punya kelebihan. Tentu mereka juga membutuhkan biaya, kemudian tenaga mereka juga sangat kita perlukan untuk kondisi seperti ini. Saya menyampaikan kepada Pak Gesi, kalau memang ada kas atau talangan lain, mohon ini juga diperhatikan para Linmas kita untuk ditalangi dulu. Kemudian para Gesi jangan pernah bosan untuk mengingatkan warganya, mengingatkan kepala dusunnya untuk memperhatikan warganya. Setidaknya kita telah menyampaikan kepada warga kita membuat pengumuman segala macam. Tentu kita berbicara jangan panik, tapi kondisinya memang harus panik. Jangan panik, tapi kita lepas dengan kata tidak panik, sehingga kita tidak melakukan upaya-upaya. Harapan kami bahasa tidak panik yang disebarkan baik dari tingkat pusat sampai ke daerah juga diantisipasi dengan tindakan-tindakan yang nyata dari kita semuanya. Hari ini banyak warga kita yang merasa biasa, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Kita sendiri juga, diantara kita juga belum terjamin. Kenapa saya sampaikan belum terjamin? Kita belum sampai mengontrol kepada orang yang bekerja di rumah kita misalnya. Misalnya hari ini ada yang menjaga anak. Apakah ketika dia datang dari rumahnya menuju ke rumah kita, dia sudah melakukan upaya-upaya protokol kesehatan yang dianjurkan sekarang ini? Tentu kita tidak mengontrol sampai sana. Sehingga dengan pertemuan ini saya berharap kita yang pertama mengontrol keluarga kita, kemudian lingkungan kantor kita, lingkungan kantor camat kami telah berupaya dan kami menganjurkan selama ini melalui WA kepada para Gesi untuk diterapkan di kampung masing-masing. Ada Gesi yang melaksanakan, ada yang belum melaksanakan. Untuk itu mulai hari ini mungkin standar minimal ini mohon diterapkan dulu. Mohon diterapkan di kantor Gesi, kemudian di rumah masing-masing dipastikan yang keluar masuk rumah kita ini apakah sudah melakukan standarnya. Kita tidak tahu, kita sayang kepada anak kita sayang kepada suami, istri, mertua dan orang tua kita. Namun ketika ini terjangkiti kepada keluarga kita, maka yang kita sayangi akan hilang. Bahkan kita tidak bisa melihatnya, bahkan kita tidak bisa mengantarkan kepergiannya. Ini upaya-upaya ini yang kita lakukan. Sehingga kembali saya sampaikan perlu perhatian khusus dari kita semuanya.
perlu upaya khusus dari kita semuanya. Nanti kita memohon kepada Ibu Kepala Puskesmas untuk memberikan edukasi kepada kita hal-hal apa yang harus kita antisipasi minimalnya. Kemudian nanti Pak Kapolsek juga akan menyampaikan terhadap himbauan dari Kapolri. Mungkin ini kira-kira pembuka dari saya. Mohon maaf agak panjang memang, namun nanti dalam perkembangan forum ini tentu kita akan berdiskusi secara lebih luas lagi. Apa-apa yang perlu ditanyakan, apa-apa yang menjadi hambatan, mudah-mudahan mampu kita jawab di forum ini dan kita terapkan di kampung masing-masing.